Nah, padahal ini salah penempatan dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu huda linnas, petunjuk bagi manusia. Apabila kita memegang Al-Quran pada tangan kanan, sains dan teknologi pada tangan kiri, insya Allah pintu sukses dunia dan akhirat akan kita capai. Selama ini kita mohon maaf, dalam segala bentuk kehidupan kadang-kadang menjauh dari konteks Al-Quran. Yang kelima, ciri-ciri orang yang diberikan hikmah oleh Allah, ia mengekalkan melakukan sedekah di dalam kehidupannya. Lan tanalul birri hatta tunfikun mimma tuhibbun. Kalian tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum mendermakan sebahagian harta yang kalian miliki di jalan Allah. Kalau kita berbicara fadilat daripada sedekah, kalau kita bersedekah, Allah tidak mengurangi akan harta kita, pasti diganti oleh Allah. Contoh, kita kasih orang, misal Pak Edi ngasih saya, ulun menerima, terima kasihlah. Dari kalimat itu sudah didengar, diterima, dikasih lagi. Itu dari kalimat itu sederhana, terima, kasih, diterima betul, tapi dikasih lagi. Yang kasih gantinya itu Allah. Makanya bila kita artinya membangun masjid, membangun fisik masjid, tapi kita tidak pernah membangun mental, makanya saya di mana-mana aja masjid bicara, kalau uang masjid jangan takut menggunakan karena akan datang sendirinya. Nah, jadi tugas kita bukan membangun fisik, tapi membangun mental sekarang ini. Yang keenam, tanda-tanda orang yang diberikan hikmah oleh Allah itu menjauhkan maksiat di dalam kehidupannya. Maksiat ada beberapa tingkatan. Pertama, maksiat tubuh. Maksiat tubuh ini misal durhaka kepada kedua orang tua. Ini maksiatnya seluruh tubuh. Ada tingkatan maksiat yang kedua, maksiat perut. Jadi maksiat perut ini apabila perut kita itu diisi dengan sesuatu yang tidak benar menurut syariat Allah, walaupun bandanya halal. Tapi kalau cara memperolehnya tidak halal, berarti kita mengisi perut kita dengan maksiat. Orang yang tawadu itu dalam beragama, jangankan jelas haramnya yang remang-remang sekalipun, dia tidak mau mengisi perutnya. Jadi kalau masalah mengisi perut ini hati-hati. Walaupun bendanya halal, tetapi cara memperolehnya tidak benar, ini berarti kita maksiat dengan perut kita. Saya punya pengalaman dulu waktu di Sungai Laung. Ini maaf kalau karakter dakwah saya macam ini. Saya melihat karakternya orang Bakumpai. Jadi waktu itu kami kebetulan di perusahaan kunjungan ke tempat Pak Haji, orangnya Haji. Nah, cuma Pak Haji ini namanya lama di perusahaan, dia punya istri begini. Bilangnya, sudah iya kau tema Islam kau, nah, tapi dengan aweh aku, tatawe iya. Nah, sehingga waktu kami ke rumah Pak Haji itu dikasih air kopi. Yang jadi masalah kopinya jelas halal, gulanya halal, cuma apakah gelasnya ini bekas najis mughalazah? Tapi hendak ngidai hop kadia Pak Haji itu dugur-dugur sita hadepan. Jadi awen tuh jika kawalan di babakasan tuh sangang-sangang menalih yaku. Artinya
bila yakote mihop parti awen mihop kia. Terus kupikir iyalah gula halal, kopi halal, air siapa yang bilang tidak baik? Bismillahirrahmanirrahim, minum. Setelah selesai minum, buli dari mobil. Jadi ada ije bakas. Boy nikau sangang na anu datoh mangalang yakona. Yakote menyari ilmu mahe. Ikau na batasawuf kajida delum. Ho. Narai hubungai danum kupi tena dengan tasawuf pauh. Nah, ikau teh bujur ustaz tauloh tapi ilmu tidak katawam. Oh, kekueh garang hiau ilmu ana. Nah, belum teh maha hakikat tah. Yako namihop lacit silikurku si kueh ye lacit haku. Ji bujurna kakatuh datuh hay haku. Yako namihop si batang sungai hakikat teh haku. Kan tidak ada dalam rumus kitab ini, susah kita bicara. Tapi arah jidah kun kalah surahna barang habe, ji penting tame akal. Sama kilau mang dewan 2 tambah 2 teh 5. Cuma asal tame akal kate. Nah. Maksiat yang sering dijauhi juga maksiat kemaluan. Ini yang sering. Karena mohon maaf, dalam tubuh manusia ini 2 yang ganjil. Kalau mata 2, telinga 2, lubang hidung 2, serba 2. Tapi 2 juga yang diciptakan oleh Tuhan ganjil. Nang ini lawan nang itu. Lidah ini 1 tapi bahayanya luar biasa. Kayak tujuan nang di bawah tuh 1 aja. Jika 2 diulah tuh kada taurus. Oleh karena itu bahaya daripada kemaluan ini sangat jahat sekali apabila kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Yang paling berbahaya lagi, maksiat itu maksiat hati. Hati itu kata Nabi adalah segumpal daging. Apabila baik maka kita akan baik. Apabila dia buruk maka akhlak kita akan buruk. Nah, maksiat hati yang paling berbahaya itu tidak ikhlas di dalam hidup. Jadi orang tidak ikhlas tuh telunjuk lurus kelingking berkait bujur beje tapi epat tuh mambek. Teh omang dewan kia teh lah. Jadi untuk belajar ikhlas tuh memang gampang-gampang susah. Penyakit hati lagi iri. Iri itu maksudnya tidak senang mendengar dan melihat orang lain mendapat nikmat Allah. Timbul keinginan untuk menjatuhkan, menggugurkan nikmat dari orang lain. Ini penyakit yang paling bahaya. Penyakit hati yang selanjutnya khianat. Khianat itu artinya bagaimana supaya nikmat Allah itu hilang pada seseorang dan bagaimana supaya dia jatuh di dalam kehidupan. Dan kita berusaha tidak menepati janji dengan dia. Maka mohon maaf, nang banyak talanggar janji ini dalam urusan utang piutang. Anu jauh babayar ke haji ae. Kayaknya 2 bulan di jauh di tete. Jadi ilmu jiwa dagang lah tuh, are dagang tuh. Bila ulo teh hendak bautang dengan itah, munduk teh itu. Tapi kesah mendaikan bukit tinggi mutar. Pokok lepah aja ke peruk jauh tuh imbit teh pandai itah. Ujung-ujungnya kawala menjahaman yaku. Bila orang hendak bautang macam itu, dia bicara ela menjahamai. Pandernya aja hendak bautang tuh sudah babili-bilit, apalagi nya membayarnya babili-bilit. Jadi bila ulu hendak bautang
hayak munduk kawal laman jahaman. Nggak usah basa-basi. Biasanya orang macam itu tuh nggak susah ditagih kalau dia ada duit. Nih kalau ada duit. Jadi kita harus belajar sedikit ilmu jiwa. Penyakit hati yang selanjutnya yang perlu kita jauhi dari maksiat hati ini, curang di dalam hidup. Curang itu ya selalu tidak tepat dalam menempatkan sesuatu. Apakah curang dalam perkataan, apakah curang dalam perbuatan, apakah curang dalam pikiran. Dan yang selanjutnya penyakit hati yang paling berbahaya, sulit menerima takdir Allah. Jadi apapun bentuk yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus pandai-pandai menerima dan mensyukurinya. Kalau yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak baik, nah di sini disuruh kita bersabar untuk menguji keimanan kita. Sebenarnya dalam menciptakan sesuatu, Tuhan tuh tidak pernah jahat terhadap makhluknya. Cuma kita yang kadang-kadang salah interpretasi. Contoh, kita ditimpakan sakit oleh Allah. Sebenarnya tujuan daripada kita ditimpa sakit oleh Allah itu agar kita sadar diri. Dan apabila kita bersabar ditimpa sakit, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Nah, itu hikmah kalau kita sakit. Nah, apakah dalam sakit itu kita mencari kesembuhan dengan jalan yang benar atau yang salah? Nah, ini semata-mata Tuhan menguji kita. Nah, jadi kalau kita berbicara bentuk hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ada yang dinamakan hidayah bayan wal irsad. Itu hidayah yang diberikan oleh Tuhan semata-mata kepada Nabi dan Rasul. Nah, tetapi kalau kita umat manusia semacam ini diberikan oleh Allah hidayah taufik. Jadi hidayah taufik itu kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya kenapa Al-Quran banyak tafsir? Itu kemampuan para ulama dalam memahami konteks ayat itu yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kalau kita, mohon maaf, saya ngeri, di tengah masyarakat ini orang terlalu mudah membeli label atau gelar ustadz. Padahal ustadz itu, titel itu kalau dilihat umumnya di Mesir itu, kalau orang sudah bertitel ustadz itu sama dengan guru besar, profesor, S3. Nah, paling tidak dia menguasai beberapa spesialis ilmu agama. Kalau ilmu Al-Quran aja, misalnya ilmu asbabun nuzul ayat, ilmu nasih dan mansuhnya ayat, ilmu tafsir. Kalau dari ilmu hadis, ilmu mustalah hadisnya dan ilmu hadisnya. Kalau dari fikih, ilmu hikmatut tasrik, ilmu usul fikih